Shalom, perkenalkan nama saya Aprilian Henderina Peloedon, kelas A, semester 1, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 2 tentang konsep dasar PAUD. A. Pengertian pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Yang pertama, dasar. Ada beberapa dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan, antara lain: yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945 Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran harus berdasarkan atas asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 28 tahun 1966 bab 2 pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN tahun 1984, dan GBHN 1988 bab 4. Yang keempat, TAP MPR nomor 11 tahun 1993 tentang GBHN dalam bab 4. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang berikut, fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. C. Istilah dan pengertian pendidikan PAUD. Istilah PAUD merupakan padanan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang pendidikan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, menggunakan istilah prasekolah. PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan umur 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan. Pendidikan ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut atau memasuki pendidikan sekolah dasar. Ada 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosi, dan seni. D. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan PAUD diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Formal seperti taman kanak-kanak atau TK, Raudhatul Atfal,
atau RA. Yang berikut non-formal seperti kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, bina keluarga balita, PAUD pendidikan Kristen anak usia dini, sekolah minggu, dan yang berikut informal seperti pendidikan keluarga dan lingkungan. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Ada dua alasan yang sangat kuat mengapa pendidikan penting bagi anak usia dini. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan otak. Yang kedua berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Yang berikut tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini yaitu untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan nilai agama. Puncak dari seluruh aspek perkembangan membuat anak lebih siap untuk memasuki pintu sekolah dasar. Yang berikut G. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4, yaitu upaya untuk mencerdaskan bangsa. Yang kedua, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 pasal 4. Yang keempat, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang kelima, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar PAUD. Yang berikut H. Developmentally Appropriate Practice atau DAP. DAP adalah organisasi yang menyatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan tahapan perkembangan anak. DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an. Dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia dini di bawah 8 tahun. Ciri kurikulum lama, yang pertama, berorientasi menghafal materi. Yang kedua, lebih banyak mengandalkan kemampuan kognitif daripada aspek sosial atau emosi. Yang ketiga, materi yang diajarkan bersifat abstrak dan tidak konkret. Yang keempat, materi yang diajarkan tidak terintegrasi dan tidak berkaitan. Yang kelima, bahan ajar tidak relevan dengan kehidupan nyata. Yang keenam, guru berceramah dan anak hanya mendengar. DAP pada dasarnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu kesesuaian jenis kegiatan dan usia perkembangan anak, keunikan anak. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah: yang pertama, terbangunnya potensi dalam diri anak. Yang kedua, keterkaitan integrasi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, pendekatan berpusat pada siswa, bukan guru. Yang keempat, penilaian tidak hanya pada hasil tetapi proses. Yang kelima, belajar sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan. Yang keenam, memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Yang ketujuh, menumbuhkan minat belajar anak. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.